Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini kita akan belajar tentang vitamin. Pengertian vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik penting atau esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan normal dan pemeliharaan kehidupan. Jadi poin pentingnya di sini adalah yang diperlukan untuk pertumbuhan yang normal maupun untuk pemeliharaan kehidupan. Kemudian, untuk pertumbuhan normal dan pemeliharaan kehidupan, kadar yang dibutuhkan tidak akan sama ya. Biasanya kalau untuk pertumbuhan normal itu lebih tinggi ya. Kalau untuk pemeliharaan itu enggak terlalu tinggi kebutuhannya. Atau untuk kondisi orang sakit ya, ini tambahan lagi, kalau untuk kondisi sakit ya ini kebutuhannya juga akan lebih tinggi lagi dibandingkan pemeliharaan dan pertumbuhan normal. Kemudian untuk membantu kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme tubuh ya. Jadi untuk kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme ya, ini kayak vitamin B ya, ini tuh metabolisme. Bukan sumber energi ya, karena sumber energi itu adalah salah satunya lemak ya. Jadi bukan lemak, jadi bukan sumber energi dan bukan penyusun struktur organisme hidup ya. Di dalam tubuh tidak terdapat vitamin ya, tidak ada vitamin melainkan provitamin, di mana provitamin akan dirubah menjadi vitamin ya. Contohnya vitamin D, jadi provitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar UV. Ya, sinar UV adanya di matahari ya. Jadi sinar matahari pagi itu bagus untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D. Kemudian pada manula ya, atau pada lansia, untuk proses metabolisme menurun walaupun minum vitamin ya. Jadi contohnya kalau dikasih vitamin C 2000 ya, tetap aja yang akan diserap itu lebih rendah dibandingkan pada dewasa, karena metabolisme yang ada di manula pasti sudah menurun. Nah, tadi kan vitamin itu kebutuhannya hanya sedikit ya, tetapi jika kekurangan maka akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Beberapa vitamin bergabung dengan sistem enzim yang memiliki aktivitas katalitik ya, ini kayak vitamin B1, vitamin B2 dan niacin ya. Ini sifatnya itu aktivitasnya katalitik. Katalitik berarti kan akan meningkatkan kerja enzim ya, Beberapa vitamin memiliki efek antioksidan ya, contohnya yang C, kemudian vitamin C dan vitamin E ya. Ini mengandung banyak antioksidan yang akan membantu sistem imunitas ya dalam melawan kuman, radikal bebas, dan akan menetralkan racun. Ya, beberapa vitamin memiliki efek penyembuhan defisiensi vitamin ya. Kita mulai saja dari vitamin A ya, atau biasa kita kenal dengan sebutan retinol. Fungsinya menahan ketahanan terhadap infeksi ya, karena vitamin A ini juga termasuk antioksidan juga. Tapi kadar yang dibutuhkan itu di dalam tubuh minimalis ya, sedikit. Bagaimana jika mengkonsumsi secara berlebih, justru akan menyebabkan toksik ya. Ini kalau vitamin A tidak boleh berlebih, karena kalau
berlebih menyebabkan toksik. Fungsi yang lain adalah anti-seroptalmia ya. Jadi selaput ikat mata yang kering karena kekurangan vitamin A ya. Jadi terlihat matanya kering ya. Nggak sehat itu karena kekurangan vitamin A. Untuk nektalopia atau biasa kita kenal rabun senja ya atau rabun ayam ya kalau di ini beberapa daerah menyebut rabun ayam. Jadi kalau malam hari, sore hari itu penglihatannya kurang. Hiperkeratosis kulit karena kekurangan vitamin A ya. Hiperkeratosis, hiper itu berlebihan, keratosis itu apa ya? Keras ya, jadi keratin ya, jadi kulitnya itu kayak keras. Ya, ini juga bisa disebabkan karena kekurangan vitamin A. Untuk menanggulangi penghambatan pertumbuhan karena kekurangan vitamin A. Kemudian untuk peradangan ya atau pada inflamasi juga bisa menggunakan vitamin A. Ya, fungsinya sangat banyak di sini terkait vitamin A. Bisa mempercepat proses penyembuhan luka untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan epitel ya. Karena apa tadi kan salah satu eh, efek jika kekurangan vitamin A maka hiperkeratosis ya supaya eh, gunanya untuk perkembangan jaringan epitel ya, jaringan kulit. Mempertahankan kesehatan dan struktur kulit, rambut dan gigi. Kemudian bisa juga untuk pengobatan jerawat dan psoriasis. Ya ini tadi ya saya awal sudah menjelaskan bahwa vitamin A juga bersifat antioksidan, meningkatkan aktivitas sel pembunuh kuman, memproduksi limfosit dan antibodi ya. Ini adalah sifat dari antioksidan ya dalam eh, pembentukan antibodi. Mempertahankan struktur dan fungsi sel-sel saraf, serta memperbarui sel-sel jaringan tubuh. Biosintesa ya, biosintesa dari vitamin A. Vitamin A tidak ada dan tidak disintesa di dalam tanaman. Ya, yang ada dalam tanaman tadi saya bilang ya, yang selalu ada kata pro-nya ya. Jadi provitamin A, ya ini contohnya karotenoid ya, ada alfa, beta, dan gamma dan kriptosantin. Ya, jadi adanya yang provitamin A. Di dalam tubuh manusia, karotenoid diubah menjadi vitamin A. Karotenoid disintesa dari asam mevalonat ya, atau isoprenoid yang ada. Nah, kemudian terkait dengan dosis, ini adalah dosis kebutuhannya kalau dewasa 5000 IU ya, International Unit per hari. Kemudian untuk ibu hamil atau ibu mengandung dan menyusui, dosisnya kebutuhannya lebih tinggi karena nantinya untuk janinnya juga untuk dikonsumsi janin juga. Itu kebutuhannya 6000 sampai 8000 IU dan untuk anak itu dosisnya lebih sedikit ya 2 sampai 5000 IU per hari. Nah, ini saya sempat menjelaskan vitamin A dosis tinggi tidak boleh digunakan lebih dari 1 bulan karena akan disimpan di jaringan. Ya, jika disimpan di jaringan maka akan terjadi penumpukan dan terjadi toksisitas ya, karena resikonya adalah terjadi toksisitas. Sumbernya di sini ada minyak hati ikan kod, ya, minyak hati halibut, ya, krim, butter, susu, keju, kuning telur. Ini berarti olahan keju dan susu ya. Ini banyak mengandung vitamin A. Kemudian kalau sayuran itu pada sayuran hijau berwarna ya. Ini wortel juga masuk, kentang, jagung kuning, yang kuning-kuning ya warnanya, buah-buahan berwarna kuning. Ya, kalau yang tadi minyak ikan kos dan halibut ini nggak hanya mengandung vitamin A, tetapi juga berwarna ada hati, ikan, dan daging. Kemudian vitamin B. Nah, kita kenal dengan sebutan tiamin ya untuk vitamin B1. Ini untuk sejarah penemuannya itu di Indonesia sebenarnya, terutama di Jawa ya.
ini ditemukan pertama kali pada kulit beras ya, oleh Ekman ya. Kalau Ekman di Jakarta itu kan ada yang lembaga molekuler Ekman yang sekarang sudah pindah ya di uh, BRIN ya, di bawah BRIN. Nah, ini pusat lembaga molekuler ya, yang ada di Jakarta atau sekarang masuk di bagian dari BRIN. Ya, di sini banyak penelitian-penelitian terkait molekuler dan biologi ya. Nah, ini sudah sejak zaman dulu lembaga ini ada dan Ekman ini meneliti ya dulu saat di Jawa saat masa kolonial meneliti bahwa kulit beras itu ternyata mengandung vitamin B1 yang memiliki banyak fungsi ya. Jadi kalau B itu lebih ke proses saraf ya di sistem saraf yaitu antara lain untuk membantu fungsi normal saraf perifer otot dan jantung ya. Ini kan saraf berfungsi dalam sistem saraf pusat ya. SSP itu sistem saraf pusat. Kemudian berfungsi sebagai koenzim atau membantu kerja ya, namanya sih koenzim yang membantu enzim dalam sistem metabolisme untuk menghasilkan energi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Bagaimana jika kekurangan vitamin B1 pada lansia, maka akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan, penyerapan menjadi buruk, sembelit, atau konstipasi. Saat nafsu makan hilang ya, atau menurun. Penurunan daya ingat, gelisah, mati rasa pada tangan dan kaki, dan koordinasi tubuh memburuk, serta badan lemah. Cara pengatasannya dengan pemberian eh, vitamin B1 ini ya sebanyak 30 sampai 100 mg per hari. Selanjutnya, vitamin B2 atau biasa kita kenal dengan sebutan riboflavin. Ya, ini terdapat pada warna kuning ya yang terdapat dalam susu atau biasa disebut laktokrom. Fungsinya terlibat dalam proses metabolisme tubuh, dalam produksi energi pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, dan berfungsi dalam kerja saraf. Kenapa? Vitamin B itu semuanya rata-rata ke saraf ya. Membantu pertumbuhan dan reproduksi, menjaga kesehatan mata, kulit, kuku, rambut, mulut, bibir, dan tenggorokan. Bagaimana jika kekurangan vitamin B2 pada usia lanjut? Nah, di sini menyebabkan gejala penurunan daya penglihatan, katarak, depresi, gangguan kulit, pening, dan rambut rontok ya atau radang mata. Ini juga bisa ya, jadi banyak gejala-gejala neurologis, mati rasa, hilang sensasi ya, jadi kejang, sensitif cahaya, dan mengantuk serta lemah ya. Ini salah satu akibat jika kekurangan vitamin B2 pada usia lanjut. Ya, ini penggunaan vitamin B2 ini untuk katarak ya, untuk pasien katarak juga diberikan ini. Gangguan pencernaan untuk kulit dan depresi dengan dosis 25 mg per hari. Kalau vitamin B2 kalau mengalami kelebihan tidak masalah ya, karena jika mengalami kelebihan akan dibuang ya atau diekskresikan melalui urin sehingga warnanya kuning kehijauan. Nah, ini untuk kebutuhan dosis normal sangat kecil ya, hanya 0,3 mg dalam 1000 kilokalori. Makanan apa saja yang mengandung vitamin B2? Ada daging, ragi, telur, dan hati. Selanjutnya vitamin B3 kita kenal dengan sebutan niacin ya, niacin atau asam nikotinat. Kekurangan ini vitamin B3 menyebabkan pellagra ya, jadi kulitnya itu pecah-pecah dan bersisik. Ya, pertumbuhan otak berfungsi tidak sempurna sehingga sering bingungan atau bisa juga karena bisa menyebabkan demensia juga dan diare. Ini juga sebagai koenzim ya, pendukung enzim NAD dan
NADP ya, dan berperan dalam reaksi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Biosintesa disintesa dari triptofan ya, dari triptofan yang merupakan vitamin non esensial. Bagaimana fungsi niacin? Ini vitamin penurun lemak, kemudian penyegah penyakit jantung. Ya kalau lemaknya turun maka akan menurunkan potensi terjadinya penyakit jantung. Perbaiki aliran darah pada kasus terjadinya penyumbatan pembuluh darah perifer ya. Mempertahankan kesehatan sistem saraf pusat ya, karena saya bilang vitamin B rata-rata ke SSP ya, sistem saraf pusat. Membantu metabolisme zat makanan untuk menghasilkan energi dan berperan dalam menghasilkan adrenalin. Sumber niacin ya ini hampir pada semua makanan, di hati, daging ayam atau sapi, telur, ikan, kacang-kacangan, susu, dan avokat ya. Penggunaannya 20 mg per hari, kebutuhan dosis harian yang dianjurkan ya. Penggunaan untuk pencegahan pellagra itu 4,4 mg per 1000 kilokalori. Selanjutnya untuk vitamin C ya. Ini suatu zat yang esensial untuk pertumbuhan ragi. Ya, defisiensi pada usia lanjut menyebabkan nyeri otot ya, jadi proses saraf ya, depresi, eksim, kerontokan, insomnia, tekanan darah rendah, dan koordinasi buruk, gangguan saluran cerna. Ya, defisiensi usia lanjut disebabkan oleh diet dan penyerapan yang buruk ya. Jadi penyerapannya pasti akan berkurang kan. Pas awal saya sudah menjelaskan. Sehingga asupan asam pantotenat ya. Oh ya, B5 ya, panto ya. Panto itu kan 5 ya. Tidak mencapai kebutuhan dosis harian yang dianjurkan. Fungsinya hampir sama dengan vitamin B3 ya dalam koenzim ya, metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan menghasilkan energi. Ya ini berperan dalam proses produksi hormon adrenalin. Ya ini hampir sama dengan vitamin B3. Berperan dalam produksi sel darah merah, menurunkan tingkat kolesterol dan trigliserida, dan membantu memperkuat sistem imun dengan meningkatkan produksi antibodi. Nah ini sumbernya ya ini di ikan, telur, susu ya, rata-rata itu penggunaannya untuk membantu metabolisme guna menghasilkan energi dan mempertahankan kesehatan jaringan dan rambut. Kebutuhan yang disarankan 5-10 mg per hari. Kemudian vitamin B6 atau biasa kita kenal dengan piridoksin ya. Biasanya kalau orang yang menggunakan obat TB atau terutama INH, ini ada tambahan piridoksin ya, karena tambahan INH biasanya tambahan vitamin B6. Supaya apa? Karena ada pemberian INH itu menyebabkan defisiensi vitamin B6. Ya, jadi diberikan vitamin B6. Ada juga produknya INH plus vitamin B6. Defisiensi vitamin B6 atau piridoksin salah satunya adalah depresi kejang ya, terutama pada anak, tak tahan glukosa, intoleran glukosa, melemahkan saraf daya ingat, anemia, dan gangguan kulit atau biasa kita kenal dermatitis. Ya, ini vitamin B6 ada 3 macam. Piridoksin ya, sumbernya dari tumbuhan, piridoksal, dan piridoksamin yang sumbernya dari hewan ya, nantinya akan diubah menjadi piridoksal fosfat. Fungsi piridoksin sebagai koenzim yang terlibat dalam metabolisme asam amino, berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, menguatkan imunitas tubuh, membantu transmisi impuls saraf, menjaga keseimbangan elektrolit, merangsang pertumbuhan sel darah merah, sintesa DNA, RNA, dan protein, dan pembentukan prostaglandin. Ya ini B6 ya, sumber dari salah satunya ragi ya, dari ragi, hati, ginjal ya, ini pada daging. Kemudian vitamin B8 atau biasa kita kenal dengan sebutan biotin atau vitamin H. Ya, jika mengalami defisiensi akan menyebabkan gangguan jantung, nafsu makan juga akan menurun ya, atau anoreksia, tidak nafsu makan, mual, muntah, sakit otot, lemah, kulit kering bersisik, dermatitis, dan rambut rontok.
Dosisnya 300 mg per hari, biosintesanya oleh tubuh di dalam saluran cerna. Ya, fungsinya biotin dalam sistem pencernaan berperan sebagai koenzim yang mengatur penggunaan lemak dan asam amino. Kenapa? Karena jika tanpa biotin, metabolisme lemak dan asam amino itu akan terganggu. Berperan juga dalam produksi antibodi untuk mempertahankan kesehatan kulit dan rambut. Ini fungsi dari vitamin B8. Sumbernya ada keju ya, hati, kedelai, daging, susu, ya itu vitamin B8. Ini juga terdapat pada putih telur mentah, yaitu terikat dalam avidin yang suka diserap oleh tubuh bila dikonsumsi dalam keadaan mentah. Vitamin B9 yaitu asam folat ya, ini untuk pembentuk darah ya. Untuk pertemuan sebelumnya mungkin saya sudah pernah membahas pembentuk darah atau sel darah merah, ada asam folat, zat besi, dan B12 ya. Oh ya, untuk pada saat saya membahas materi anemia ya, ini kan saya sudah menyebutkan 3 komponen pembentuk darah. B9 yaitu senyawa tetrahidrofolat. Nah, suatu senyawa pembentuk senyawa tetrahidrofolat yang merupakan koenzim yang diperlukan untuk sintesa DNA pematangan sel darah merah. Ya, ini bagus dikonsumsi saat kehamilan ya, karena ini fungsinya untuk sintesa DNA dan pematangan sel darah merah ya, untuk pembentukan organ ya. Biasanya terutama untuk trimester 1 ini harus mengkonsumsi asam folat. Fungsi berperan pencegahan penyakit jantung, stroke dengan memecah homosistein ya. Asam folat dapat mengurangi resiko cacat bawaan atau kongenital pada bayi. Oh ya, ini tadi saya sudah sebutkan. Membantu pencegahan penyakit Alzheimer dengan mempertahankan kadar kolin yang berperan meningkatkan daya ingat. Mencegah kanker dengan memperbaiki kerusakan pada DNA yang menjadi awal dari penyakit. Membantu pembentukan sel darah merah dan mempertahankan kesehatan sistem pencernaan. Defisiensi asam folat dapat berakibat menyebabkan anemia makrositik ya, makrosit ya, makro berarti kan besar ya, sitnya sel, berarti selnya bisa membesar ya, sel darah merahnya jadi membesar. Diare, mudah terkena infeksi, lidah merah, depresi, gangguan mental, lelah, dan pusing. Sumbernya ini di daging, hati, ginjal ya, jadi ikan itu mengandung asam folat. Berapa kebutuhannya? Ini kalau wanita hamil kebutuhannya lebih tinggi, yaitu sekitar 550 mikrogram per hari. Pada pria kebutuhannya 170 mikrogram dan pada wanita hanya 150 mikrogram. Ini sebanding dengan kadar Hb ya, karena kan Hb pada pria pun lebih tinggi ya. Hb pria kan kalau disebut anemia jika kurang dari 14, kalau wanita itu hanya 12. Kemudian vitamin B12 ya, ini juga salah satu komponen pembentuk darah ya, yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Ya, ini untuk memecah ya, berperan dalam menjaga agar sel-sel berfungsi normal, terutama sel saluran cerna, SSP, sumsum tulang, serta mencegah homosistein, ya, ini untuk mencegah terjadinya serangan stroke dan penyakit Alzheimer. Defisiensi vitamin B12 akan melemahkan fungsi saraf dengan akibat kakinya akan getar, tremor ya, perasaan terbakar atau heartburn. Dosisnya 6 mikrogram pada kondisi normal, kalau untuk terapi itu sampai 5-50 mikrogram per hari. Defisiensi pada usia lanjut menyebabkan kepikunan, depresi, gangguan mental, diare, kekurangan asam folat karena fungsi vitamin B12 mengaktifkan kembali asam folat. Ya, sumbernya pada hati, daging ya, ikan. Ya, ini penggunaannya sebagai pengatur pembentukan sel darah merah, mencegah kerusakan dinding saraf dan sintesa DNA serta menghasilkan energi. Kemudian ada namanya kolin ya. Jadi
Kolin merupakan salah satu kelompok vitamin B juga, berperan dalam pengangkutan lemak dalam tubuh dan penyimpanannya di dalam hati, mengatur pengguna lemak dan kolesterol, dan pelindung hati dari sirosis. Sirosis ini pengerasan hati ya, ada hati yang rusak, biasanya sirosis itu 2/3 hati rusak itu terjadi sirosis. Kalau kurang dari 2/3 itu tidak sirosis. Sumber kolin, sumber kolin pada fosfolipida, nah, yaitu suatu kelompok komponen utama lipid membran. Defisiensi kolin kronis menyebabkan terjadinya sirosis, ya, sirosis hati dan gangguan hati, ya, seperti tekanan darah tinggi dan pengerasan, ya, ini pengerasan dinding pembuluh darah atau kita kenal dengan aterosklerosis, ya. Karena kolin itu sendiri fungsinya kan pada ini ya, pengaturan atau transportasi lemak, ya, lipid. Defisiensi kolin baru timbul bila asupan kolin dan protein termasuk metionin itu dibatasi. Ya, gejala kenaikan kadar lemak dalam hati dan sirosis hepatis. Kelainan ginjal degeneratif, dan pada kulit timbul kelainan. Juga pada otot akan terjadi kelemahan dan distrofi, ya. Dosisnya 1 gram per hari. Dan vitamin C, ya, kita kenal sebagai salah satu antioksidan juga, disintesa oleh tumbuhan dari glukosa. Karena manusia tidak bisa mensintesa vitamin C dalam tubuhnya, sehingga diperlukan asupan langsung ya dari makanan, ya, dari luar. Sumbernya dari buah-buahan, ini ada buah-buahan, sayuran. Rasanya asam, rusak oleh udara karena mudah teroksidasi. Contohnya aja mungkin bisa dicoba, kalau tablet vitamin C wadahnya dibuka, nanti dibiarkan terkena udara, maka warnanya akan menguning, coklat, ya, kecoklatan ke arah gelap. Itu kalau terjadi warna kayak gitu maka jangan dikonsumsi. Kenapa? Karena terjadi kerusakan, ya. Jadi vitamin C-nya rusak. Ya, fungsinya antioksidan, mencegah polusi udara, penyembuhan luka, mencegah infeksi, melindungi sel darah putih. Ya, untuk daya ketahanan tubuh, antioksidan, mempertahankan kesehatan kulit, membantu penyerapan zat besi dan kalsium. Ya, ini menurunkan kolesterol darah juga bisa. Ya, banyak fungsi dari vitamin C. Kebutuhannya lumayan kecil ya, 60 mg per hari. Ya, untuk antioksidan perlu dosis tinggi ya. Jadi untuk penyembuhan itu bisa 500 sampai 2000 mg per hari. Nah, untuk rata-rata vitamin C ini kan mengiritasi lambung ya. Jadi kadang ada bentuk yang terestrifikasi ya. Contoh produknya Estersi, sehingga lebih aman di lambung. Bisa dikonsumsi saat perut kosong ya. Kalau selain ya Estersi ya, atau yang vitamin C yang terestrifikasi itu punya risiko mengiritasi lambung. Kalau dosis tinggi menyebabkan aritmia dan kerusakan ginjal berat, ya. Jadi, akan terjadi kerusakan. Kemudian vitamin D atau kalsiferol, ya, D itu identik dengan kesehatan tulang dan rakitis, ya. Disintesa oleh tubuh manusia dengan bantuan sinar matahari, ya, sinar UV, sehingga suplementasi tidak diperlukan. Fungsinya membantu penyerapan kalsium dan fosfor untuk perawatan tulang dan gigi dan untuk pembekuan darah. Ya, defisiensi vitamin D karena kurang terpapar sinar matahari. Jadi kita nggak hanya mengkonsumsi provitamin D saja, tetapi kita perlu terpapar sinar matahari terutama pagi ya, dari jam 8 sampai jam 10. Kenapa? Karena dengan adanya sinar udara pagi yang mengenai kulit kita, itu akan membantu proses perubahan provitamin D menjadi vitamin D. Jika kurang vitamin D menyebabkan gelisah, susah tidur, dan memiliki resiko terjadinya osteoporosis.
Dosisnya lumayan kecil ya, 4.000 IU per hari. Kalau untuk kondisi COVID kemarin itu kebutuhan bisa sampai 5.000 IU ya, itu masih limit per hari. Sumber ini banyak pada minyak ikan, minyak nabati, dan ya ini tadi saya sudah jelaskan ya, provitamin D menjadi vitamin D ya, dengan adanya sinar matahari. Kemudian vitamin E, biasa kita kenal dengan tocopherol, ini juga antioksidan juga dan anti aging ya, ya, jadi anti penuaan dini. Vitamin E merupakan nutrisi produk reproduksi pada tikus percobaan, ya, ini untuk kesuburan juga bisa. Vitamin C sebagai antioksidan dan melindungi kerusakan membran biologis akibat radikal bebas. Nah, jika mengalami defisiensi menyebabkan anemia hemolitik, degradasi retina, kelemahan otot, miopati, ya, dan gangguan neurologis lainnya. Fungsinya sebagai antioksidan intrasel yang kuat, melindungi limfosit dan monosit dari gangguan radikal bebas pada DNA sehingga dapat memperlambat proses penuaan dini. Ya, antioksidan dengan efek protektif terhadap penyakit jantung dan perawatan kulit, terlibat dalam sistem total imun sehingga meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan kanker, parasit, dan infeksi kronis. Melindungi vitamin A dari oksidasi di saluran cerna. Dosisnya kecil ya, kalau untuk kondisi normal itu 30 IU, jika untuk terapi bisa sampai 400. Vitamin E sebagai antagonis terhadap obat anti koagulan ya. Ini pada sumbernya dari telur, susu, daging, buah-buahan. Kemudian beberapa zat yang terdapat pada makanan, misalnya selenium, asam amino yang mengandung sulfur, koenzim Q dapat menggantikan dari vitamin E. Selanjutnya vitamin K ya. K ini untuk membantu proses penghentian pendarahan waktu terjadi luka ya. Ini diproduksinya oleh bakteri yang ada di usus. Fungsinya untuk membantu terbentuknya proteombin yang menghasilkan trombin ya, kan protombin menjadi trombin. Mengaktifkan osteokalsin ya, atau protein pembangun tulang. Kemudian untuk menjaga tulang dari kerapuhan ya pada usia lanjut. Ya, sumbernya pada kuning telur, minyak sayur, minyak hati, sayuran hijau, brokoli, dan gandum. Ini beberapa sumber vitamin K. Ya, itulah penjelasan saya tentang vitamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.